Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Adapun renungan kita pada hari ini yaitu terambil dari Yehezkiel 36 ayat 26. Beginilah firman Tuhan Yesus. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, perlu kita ketahui bahwa keberadaan Roh Allah sesungguhnya ada sebelum dunia ini diciptakan, sebelum dunia ini terbentuk. Keberadaan Roh Kudus yang kekal, bahwa Ia selalu ada dan menyatakan dirinya secara umum kepada umat manusia, kepada seluruh umat manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Salah satu nabi yang berbicara tentang Roh Kudus yaitu Nabi Yehezkiel. Nabi Yehezkiel ini, saudara-saudari yang terkasih, bernubuat tentang Tuhan memberikan hati yang baru dan juga roh yang baru kepada umat bangsa Israel. Pemberian roh ini, saudara-saudari yang terkasih, bukan didasari oleh kehendak atau pertobatan bangsa Israel, namun karena namanya yang kudus, nama Tuhan Yesus yang kudus. Saudara-saudari yang terberkati dalam nama Tuhan Yesus, pada Yehezkiel 36 ayat 26 ini bisa kita lihat bahwa teks ini berfokus kepada tindakan Tuhan Yesus, yaitu dengan memberikan hati yang baru, dengan memberikan roh yang baru, dan penjauhan hati yang keras, dan tentunya dengan pemberian hati yang lembut ataupun hati yang taat. Tentunya ketika kita saudara-saudari membaca Yehezkiel 36 ayat 26 ini, ada 3 garis besar atau poin-poin yang terdapat pada teks tersebut. Perlu kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama, poin yang pertama itu adalah 1. Memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Ketika kita membaca keseluruhan teks ini, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada Yehezkiel ini, umat Israel memiliki hati yang tertutup pada firman Tuhan, hati yang tidak taat kepada Tuhan, hati yang ingin melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Umat Israel juga memiliki roh pemberontak yang selalu menentang ketetapan dan peraturan yang diberikan Tuhan dengan menyimpang dari ajaran dan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, saudara-saudari. Namun saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, walaupun perilaku bahkan tindakan umat Israel, Tuhan tetap memberikan kepada mereka hati dan roh yang baru. Tuhan memberikan pembaruan roh bahkan hati kepada umat Israel untuk pembaruan secara rohani yang akan mereka alami, saudara. Dan yang dimaksud kata memberi pada ayat 26 ini yaitu memiliki arti meletakkan ataupun menempatkan. Begitu pula dengan kita saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ataupun kita menjauhkan diri dari Tuhan dan melanggar segala ketetapan yang dibuat oleh Tuhan, Tuhan tetap memberikan kita pembaruan hati seperti yang kita katakan sebelumnya, yang baru, hati yang baru, roh yang baru. Tuhan juga masih memberi atau menempatkan hati dan roh yang baru untuk perubahan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Allah memberikan hati dan roh yang baru kepada kita supaya kita lebih bisa lagi memberikan yang terbaik untuk Tuhan, lebih memberikan yang seharusnya untuk Tuhan. Tentunya haruslah kita berserah diri kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, poin yang kedua di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 ini yaitu menjauhkan hati yang keras. Dikatakan pada poin yang kedua ini, saudara-saudari yang terkasih, bahwa dapat kita nilai juga bagaimana pandangan Tuhan terhadap bangsa Israel, bahwa bangsa ini berkepala batu ataupun memiliki keras, saudara-saudari. Bangsa Israel juga gagal dalam perannya
namanya sebagai bangsa yang menyatakan perbuatan-perbuatan Allah di antara bangsa-bangsa. Bangsa Israel juga memiliki hati yang keras, hati yang tidak memiliki keinginan untuk taat kepada Tuhan dan kepada hal-hal yang berbau rohani. Dengan kata lain, pemikiran, perbuatan, perasaan, bahkan emosi menjadi keras atau tertutup untuk taat kepada Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tidak menginginkan kalau kita itu memiliki hati yang keras. Tuhan tidak menginginkan kita memiliki hati yang tidak taat kepada Tuhan. Pemikiran yang keras, bahkan perasaan yang keras dan perbuatan-perbuatan yang keras serta emosi yang keras, saudara-saudari, yang Tuhan inginkan itu kita harus menjauhkan segalanya itu dari kehidupan kita. Menjauhkan diri kita dari hati yang keras. Dan Tuhan memberikan kita hati yang taat, hati yang lemah lembut kepada kita. Tetaplah kita meminta pertolongan dari Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan, dan tetap mengandalkan Tuhan di setiap perjalanan hidup kita, agar Tuhan senantiasa memberikan hati dan roh yang baru kepada kita. Saudara-saudari yang terberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, poin ketiga yaitu memberikan hati yang taat. Umat Israel sangat bergumul dengan keadaan yang mereka alami sendiri, yaitu mereka memiliki hati yang tertutup kepada Tuhan, hati yang keras terhadap kebenaran firman Tuhan. Namun Tuhan sendiri bertindak untuk menolong umat Israel. Walaupun perilaku umat Israel begitu tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi Tuhan bertindak dengan kasih-Nya untuk memperbarui hati, pemikiran, perbuatan umat Israel. Cara menjauh hati yang siap untuk menerima dan melakukan kehendak Tuhan serta hidup dalam kebenaran dan ketaatan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Allah juga berjanji untuk memulihkan bangsa Israel, bukan sekedar secara jasmani, tetapi juga secara rohania. Pemulihan ini akan mencakup pemberian hati yang baru kepada mereka yang selembut daging, supaya mereka akan menaati firman Allah. Juga Allah akan menaruh Roh Kudus di dalam diri mereka. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita meneguhkan hati kita, menguatkan hati kita, agar kita semakin kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan tetaplah kita meyakini kasih Tuhan di setiap kehidupan kita. Kita perlu meragukan kasih Tuhan kepada kita. Kita tidak perlu meragukan kasih Tuhan kepada kita. Tuhan senantiasa menolong kita di setiap kesusahan yang kita alami. Kasih Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi orang yang mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Kasih Tuhan juga nyata di setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita mau percaya dan meyakinkan bahwa Tuhan itu Maha Pengasih. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita. Shalom dan terima kasih.